Ya, baik. Dalam 1 jam ke depan kita akan melakukan rencana tindak lanjut atau RTL tentang program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan ini waktunya 1 JP. Baik, sebelum kita mulai, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Mari sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Monggo Kak Haryati bisa memimpin doa untuk kesempatan kali ini. Kak Dian, ada Kak Dian? Dini, Kak Dini? Oh, masih kegiatan ya, Kak Dini. Kak Agus? Kak Agus apakah bisa? Halo. Oh, nggih, monggo Kak Agus Nggih. untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Untuk memulai kegiatan pada Zoom Meet kali ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Itu Pak Usman. Monggo. Baik, terima kasih Kak Agus ya. Kemudian setelah itu kita akan ini ada mindfulness dengan teknik stop selama 2 menit. Jadi kakak silakan menyandarkan menyandarkan badannya berada pada posisi yang paling nyaman. Mungkin duduk di bawah boleh, monggo, atau duduk di atas kursi juga silakan. Kita akan menenangkan tenangkan pikiran dan arahan semua fokus pada belajar, menunjukkan rasa syukur, ingin tahu dan kebaikan. Baik, kakak semua apakah sudah siap untuk kita melakukan mindfulness, Kak? Nanti kita 2 menit saja, nggih. Mindfulness. Baik, kakak semua, guru PJK yang luar biasa. Kalau kakak sudah siap di depan layar dan tenang, kakak bisa berfokus pada capaian yang akan kita capai pada kegiatan kita hari ini. Duduk yang kakak bisa duduk dengan bersila atau duduk di atas kursi, dipersilakan. Musiknya apakah bisa terdengar, Kak? Baik, kakak semua. Jadi kedua kaki silakan kakak semua kalau ketika duduk ya, duduk di atas lantai. Monggo rasakan kaki yang kanan bertumbuh pada kaki kiri atau kaki kiri bertumbuh pada kaki kanan. Untuk kakak-kakak yang duduk di kursi, mungkin rasakan kenyamanan kursi yang kakak sekarang duduki.
Letakkan tangan di atas meja, kakak semua. Rilekskan badan untuk bisa melakukan penenangan pikiran. Berfokus pada belajar kita hari ini. Munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan rasa kebajikan. Fokus, mudah-mudahan hari ini belajar kita lebih bermakna lagi, lebih membuat apa yang kita pahami hari ini menjadi lebih bermanfaat untuk peningkatan belajar atau peningkatan kualitas belajar peserta didik yang kita ampu di sekolah masing-masing. Baik kakak semua, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita buka pada kali ini menjadi modal kita untuk bersama hari ini. Dan doa bersama tadi sudah kita lakukan. Bekerja bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand ketika sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Agenda kita pada sesi kali ini yaitu pertama pada pendahuluan, kemudian kesiapan belajar yang sudah kita lakukan, kemudian penyiapan tujuan, komitmen belajar, kemudian ada refleksi awal, yang ketiga menyiapkan RTL atau rencana tindak lanjut, pengantar tugas, kemudian kita melakukan tugas RTL, apa ada penilainya, ada lini masanya, itu pembuatannya Kak ya. Kemudian ada dialog, nanti kita ada tanya diskusi dan tanya jawab tentang RTL ini. Kemudian yang kelima penutup ya, selama 3 menit kurang lebih ya Kak. Baik, di pendahuluan pertama ini tentang persiapan belajar pada hari ini. Kakak mungkin bisa menuliskan di kolom chat, di kolom chatting ya kakak, monggo. Ini kesiapannya di level berapa kalau dilihat dari 1 sampai 10. Nanti bisa dituliskan di kolom chat kak. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan kakak menuliskan kesiapan belajar kakak untuk hari ini di level mana. Level 1, 2, 3, atau 4, 5, 6, 7, atau mungkin 8, 9, 10 ya mungkin. Walaupun ini agak hujan ya kak ya, mungkin di tempat kakak yang lain mungkin ada hujan karena ini memang musimnya musim penghujan. Jadi walaupun itu kita tetap apakah hari ini kita tetap masih semangat gitu ya untuk menjalankan apa yang kewajiban kita sebagai guru dalam rangka peningkatan kompetensi kita. Mau Kak, di kolom komentar ada sudah menuliskan kesiapan belajarnya? Atau mungkin bisa langsung disampaikan, Kak Triana, monggo hari ini kesiapan belajarnya di level berapa kira-kira? Ya Pak Osman, insya Allah. Oke. Di level berapa kira-kira ini? Ada level-level seperti ini nih. Levelnya 7 aja. Ini sambil 7. ngantuk saya. Sambil ngantuk masih 7 ini luar biasa ya. Suaranya Kak Osman nggak banter banget ini Ki. Oh suaranya Kenapa ya? pelan nggak? Iya. Apa karena hujan ya?
Oh mungkin bisa jadi Kak. Masih Nah, sekarang? kedengeran. Tadi kecil banget deh. Ini Oh tadi juga kecil. karena banter banget ini. Iya ini juga karena hujan ya saya harus beradu sama Gak hujan apa-apa. ini. Baik baik. Ya Kak Sydney 4 Kak karena saya lagi jagong manten. Jadi kurang fokus untuk mengikuti kegiatan siang ini Mas. Oke baik baik Kak Sydney. Kemudian ada Kak Haryati. Saya di level 6 Kak, badan masih belum fit, masih capek. Wah, ya kegiatan banyak ya Kak ya, Kak Haryati. Eh, baik, Kakak, masih ada Kak yang bisa mungkin sedikit ya kita akan mengetahui dulu level kesiapan belajar kita pada kali ini. Karena memang kali ini fokusnya adalah ini persiapan untuk pembuatan RTL nantinya yang kakak-kakak nanti akan unggah. Jadi kalau pertemuan pertama di modul 3 itu kan kita membahas pengertian dan seterusnya gitu, tentang kombel ya, komisi belajar yang ada di sekolah itu atau BJBL yang berbasis project gitu tadi. Kemudian yang kedua perencanaan secara kasarnya, kemudian hari ini kita akan coba yang lebih lanjut, yang lebih dalam lagi tentang kaitannya dengan RTL atau rencana tindak lanjutnya. Nanti kakak akan membuat RTL yang lebih detail lagi, nanti di bawah nanti akan ada bagaimana tata tulisnya dan seterusnya nanti akan disampaikan di bawah. Baik, kemudian ini tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, kemudian perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi RTL-nya itu perencanaan ini berbasis proyek gitu ya, berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian aspek penilaian juga seperti apa, kemudian ini ada lini masanya, jadi nanti kakak juga akan tahu di berapa pengumpulannya dan seterusnya gitu ya, dengan baik dan benar. Ini refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran berbasis project ya. Jadi kalau kita ingat di pembelajaran sebelumnya, apa itu pembelajaran berbasis project gitu ya. Nah, kita kan sudah bersama-sama mengingat apa belajar apakah itu kombel ya, komunitas belajar ya. Mengapa misalkan harus berbasis project itu dan seterusnya. Ya kakak kemarin sudah ya sekedar mengingatkan saja kemarin bahwa ini adalah rencana tindak lanjutnya. Kalau kemarin ada yaitu ada alasan dan tujuan membentuk komunitas belajar di sekolah, kemudian apa motivasinya, terus ada kesempatan apa ya alasannya itu mungkin yang berkaitan kesempatan belajar kakak semua terkait dengan peningkatan kompetensi, salah satunya mungkin melalui pembuatan itu ya kayak. Jadi mengasah kembali gitu apa yang sudah dimiliki. Jadi kalau kita kemarin belajar tentang PJBL ya, apa namanya, KBS, maaf, KBS yang berfokus pada PJBL atau berbasis project ya, komunitas itu berbasis project. Jadi mungkin ini ada sekelompok pendidik atau tenaga kependidikan yang kemarin kita bersama-sama ya kayak bersama-sama secara kolaboratif itu, dan ini rutin berkelanjutan dengan tujuan yang jelas. Ada kan kemarin ada mungkin jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu, tapi ini berkelanjutan secara bersama-sama kolaboratif juga ya kayak terukur jelas, nanti ada ukurannya
sampai kapan, hasilnya apa, kemudian ini meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana menurut Bapak Ibu Kakak semua jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, mungkin yang kemarin Kak Joko sampaikan bahwa itu sudah dilakukan secara rutin. Nah, itu apakah misalkan kita punya proyek itu bisa nggak sih kita berkolaborasi dengan pihak lain gitu, dan apa mungkin tantangannya dan seterusnya ketika kita membuat pembelajaran berbasis proyek ini yang nantinya akan dikolaborasikan karena akan membutuhkan peran dari pihak lain dalam pelaksanaan proyek ini gitu ya. Nah, monggo dari kakak yang mungkin mau menyampaikan pendapat atau mungkin pendapat lah ya, pendapat tentang bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Monggo. Nggih, monggo Kak Tri. Kak Triana. Enggak, Kak Asman. Pripun Kak? Baru baca. Nggih, monggo Kak. Jadi bagaimana menurut kakak semua jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Kalau mungkin kemarin Kak Triana membuat meeting bagaimana ini ada kolaborasi dengan pihak lain gitu ya, atau teman-teman yang lain rekan sejawat lah itu di proyek itu. Kenapa kesulitannya, apa yang akan dilakukan, kemudian bagaimana kemungkinannya ketika itu kita berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Ya Kak Asman, saya coba ya. Oke, Kak. Terima kasih. Kalau untuk pembelajaran berbasis proyek yang kemarin saya rencanakan itu sepertinya hanya untuk di kelas saya sendiri. Tapi kalau saya lihat teman-teman kemarin yang disampaikan itu seperti punya Pak Sigit atau Pak Joko itu sepertinya bisa ya untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena kan membutuhkan apa ya, tenaga yang banyak gitu ya, apalagi seperti tempatnya Pak Sigit itu ada timnya media, ada timnya yang untuk sarana prasarana, punya Pak Joko itu sepertinya juga iya. Tapi kalau di kelas di punya saya itu cukup hanya di kelas saya sendiri, baru seperti itu Kak Usman. Kalau untuk proyek yang lebih besar lagi mungkin bisa untuk lain ya, proyeknya mungkin bisa lain untuk bersama-sama di sekolah itu. Misalnya ada kelompok, kalau di kelas TK itu ada kelompok kecil, kelompok A, kelompok besar itu kelompok B gitu. Jadi nanti kan tidak dicampur gitu ya, mungkin nanti di lain hari ada kegiatan sendiri untuk kelompok A apa, kelompok B apa, dan itu harus membutuhkan persiapan yang matang untuk dikomunikasikan dengan di kombelnya kita di sekolah gitu ya Kak Usman ya. Karena akan lebih matang, jadi persiapannya akan lebih tertata gitu. Tapi kalau hanya untuk di kelas seperti yang saya lakukan itu, saya cukup ini kemarin saya sampaikan kepada kepala sekolah saya juga ada pembelajaran berbasis proyek untuk PJOK seperti ini Bu, gitu aja. Ya alhamdulillah mendukung gitu, sudah tahu kemarin yang saya sampaikan itu. Itu Kak Usman, kalau menurut saya. Baik, terima kasih Kak Triana.
Mungkin dari kakak yang lain, Kak Haryati bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, baik Kak. Kalau saya sangat setuju Kak kalau proyek ini dilakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat karena seperti kemarin proyek saya yang sport education model itu sangat sangat memerlukan banyak ini sebenarnya dari pihak IT sepertinya yang kemarin harus harus mengambil videonya itu kalau bisa itu tadi minta bantuan dari IT. Kemarin kan juga pinjam kamera sekolah itu untuk dipakai untuk tag pembelajaran video kemarin. Kemudian mungkin kan memang banyak yang perlu dipersiapkan termasuk eh, mengatur siswa juga ini. Saya kira itu sangat-sangat bagus kalau berkolaborasi sesama guru PJOK terutama. Sangat setuju, Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Haryati. Satu lagi, mungkin dari Kak Agus. Kak Agus. Oh, baik, kalau gitu kita lanjut saja ya, sambil menunggu respon dari kakak-kakak yang lain. Kemudian bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bagaimana menurut kakak-kakak? Ada respon kah? Sudah berdampak kak? Ada kemarin sudah disampaikan dari Kak Riana, mungkin Kak Joko, Kak Sigit, kemudian Kak satu lagi yang menyampaikan tadi kemarin itu ya. Jadi memang sudah ya Kak, ada dampaknya. Tadi kalau dari di TK itu anak-anak seneng gitu ya. Kalau tadi dulu Kak Suparjo menyampaikan juga ada hal yang baru, kemudian lebih menarik dan seterusnya gitu ya. Jadi dampaknya sangat kentara sekali gitu ya. Baik, kemudian bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Voice itu ke suara, kemudian pilihan, kemudian kepemilikan peserta didik dalam penerapan PJBL. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Jadi yang ini kaitannya dengan pilihan ya Kak ya, pilihan kemudian suara. Jadi permasalahan yang muncul, jadi permasalahan yang muncul di sekolah atau aksi kegiatan-kegiatan yang nyata yang ada di sekolah yang bisa diangkat untuk project based learning ya. Itu ini kaitannya itu sudah kemudian kalau kita kaitkan dengan keterampilan pedagogik PJOK yang berpusat pada peserta didik, ini tentu ada dua arah ya kayak dua arah. Ini arahnya yang pertama dengan perubahan paradigma diri yang yang ada sekarang itu kan. Jadi perubahan kita sebagai guru dan kemudian perubahan kita sebagai guru, kemudian ada perubahan di kelas lah. Paradigma itu berubah, kemudian pembelajaran akhirnya menjadi berubah juga ya dalam pembelajaran PJOK. Nah, akhirnya ujungnya pembelajaran akan berpusat pada peserta didik tadi ya. Ini tujuannya dalam merubah paradigmanya, kemudian akhirnya menjadi yang tadinya berfokus ke guru berpindah ke peserta didik. Nah, itu juga harus diseimbangkan dengan keterampilan menggerakkan rekan sejawat yang kemarin kita sampaikan. Tadi ada yang pasien. Monggo Kak. Baik, pencet mungkin.
Berarti keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi termasuk hari ini kita ada kolaborasi satu dengan yang lain ya. Ini pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya melulu di satu guru olahraga misalkan, atau satu guru kelas kalau mungkin di TK ya Kak ya. Jadi tapi ini juga ada berbagai pihak juga yang akan terlibat dalam pembelajaran yang kita susun, kita rancang ya. Jadi mungkin lebih luas lagi Kak, tidak satu guru tapi melibatkan banyak 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 pihak, banyak guru. Yang jelas nanti memang ujung-ujungnya juga akan pada peserta didik itu dapat terrealisasi dengan mungkin banyak cara akhirnya ya, tidak hanya satu dari guru kelas itu atau guru mata pelajaran sendiri, tapi dari berbagai pihak tadi. Seperti mungkin dari yang kemarin kita dengarkan pemaparan dari Kak Sigit, itu juga tadi sudah ada keterampilan menggerakkan rekan sejawat ya. Mungkin bisa kakak yang lain juga sebetulnya mungkin punya pengalaman yang mungkin yang ada yang sama gitu ya. Tapi pengalaman tentu akan beda-beda, pengalaman yang beda-beda, tapi yang berkaitan dengan menggerakkan rekan sejawat itu sendiri. Jadi kalau kakak ada yang mau bercerita tentang menggerakkan rekan sejawat kaitannya dengan ini, monggo dipersilakan. Nah, ini Kak Zidi sudah selesai belum ya? Baik, kemudian ini sekarang penyampaian RTL, rencana tindak lanjut, yang nanti kakak akan buat di LMS, nanti uploadnya di LMS ya Kak ya. Ini pengantar tugas. Jadi salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun rencana tindak lanjut agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi setelah kakak-kakak belajar bersama dalam PKG PJOK ini, kakak sekarang diminta untuk membuat rencana tindak lanjutnya. Jadi kayak kemarin kan membuat aksi nyatanya, sekarang apa rencana tindak lanjutnya setelah membuat itu. Nah ini pengantar tugasnya Kak, mungkin kan nanti kakak bisa men-screenshot ini atau bisa melihat di LMS juga, monggo. Ya, sebelum merancang program kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah yang sudah aset yang ada di 7 aset yang kemarin kita sudah bahas itu ya Kak ya. Jadi dimanfaatkan semua, silakan, yang dimiliki daerah ataupun yang dimiliki sekolah. Ini bisa, karena ini kan melibatkan banyak pihak nantinya. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu Kakak semua bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan programnya seperti apa, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur programnya bagaimana, kemudian keterlibatan komunitasnya seperti apa,
ada rencana evaluasi program, jadi seperti apa rencananya dan seterusnya. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang. Bahan tayang nanti akan dijelaskan juga bahan tayang itu untuk presentasinya seperti apa ya Kak. Perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan sudah jadi bukan yang sudah belajar ya Kak, yang sudah berjalan maksudnya, yang sudah ada, tapi silakan dibuat kembali sesuai dengan apa yang diidekan yang sekarang ini gitu ya Kak ya. Kemudian membuat catatan atau notulen diskusi KBS terkait rencana tindak lanjut PJOK. Ini menjadi bahan tayang ya nantinya, perencanaan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah nanti kakak juga akan membuat dokumennya itu berupa dokumen tadi ya, nanti ada tujuan dan seterusnya, tujuan program dan seterusnya. Jadi ada kelengkapan rencana struktur programnya, kemudian ada videonya, kemudian ada foto-foto kegiatannya, dan dokumen lain yang mungkin relevan dengan rencana tindak lanjut. Nah, ini rencana tindak lanjutnya. Jadi rencanakanlah langkah selanjutnya, langkah kakak semua selanjutnya, karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu ini dari Sukan Ratnakar ya. Ini orang mana yang nggak tahu ini. Mungkin orang namanya kayak orang India. Nah ini modanya penugasan mandiri Kak. Jadi ini tugas mandiri dikerjakan, monggo direncanakan apa yang mau kalau kemarin sudah ada perencanaan awal, ada ore-oreannya, mungkin kalau yang sekarang bisa ditindaklanjuti lebih dalam lagi ya Kak, lebih detail lagi nanti. Rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, jadi ini tujuannya. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Satu. Asman tanya ya. Sekali Kak Asman. Tanya ya. Oke Kak, monggo, silakan. Untuk ini APL-nya ini yang kemarin atau buat baru lagi nih? Yang kemarin sudah bisa kemarin atau buat baru lagi? Kalau memang itu kemarin sudah direncanakan, sudah bagus, nanti mungkin dimodifikasi agar itu bisa coba melibatkan banyak pihak. Gitu. Yang melibatkan banyak pihak. Jadi itu idenya sudah muncul. Kemarin kan untuk satu kelas mawon, Nah, sekarang direncanakan untuk mungkin tingkat satu sekolah gitu misalkan, karena harus melibatkan banyak orang gitu, Nah, itu mungkin proyeknya apa gitu, atau mungkin bisa jadi proyek bersama nantinya gitu ya. Dan nanti ada kaitannya dengan tadi menggerakkan rekan sejawat tadi, Kak. Iya. Jadi ide yang dalam misalnya ganti. Nanti kan dalam kombel itu saya sampaikan gitu loh, mungkin ada ide dari teman-teman gitu apa, jadi ganti gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Kak, monggo. Nggak apa-apa. Jadi nanti itu videonya itu ketika berdiskusi di kombel juga sama kegiatannya atau bagaimana? Itu kan tadi ada notulen, ada foto atau apa gitu. Oh iya,
yang ini ya kayak ini nggih. 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 Nanti bentuknya ada dokumennya kan. Nanti di dokumennya itu nanti ada videonya, jadi di syuting kegiatan mungkin pas kita lagi presentasi, kegiatan siswanya seperti apa gitu. Mungkin Iya. dari perencanaan dan seterusnya itu ada dokumentasi videonya gitu. Boleh monggo putus-putus silakan Kak, nggak apa-apa. Durasinya Iya. bebas lah. Yang penting mencakup semua aspek gitu ya kayak tergambar gitu dalam video itu. Ada foto-foto kegiatan juga. Berarti kan dimulai dari di Kombel itu kan Kak Usman, dari Kombel terus kegiatannya sampai kegiatannya nanti kan. J, Kak. Mulai dari situ. Misalkan kita punya ide atau mungkin ide dari rekan yang lain misalkan gitu. Tapi kalau baiknya kita punya ide terus kita sampaikan ke Kombel itu bagaimana kalau kita mau mengadakan ini gitu, misalkan project Oke. ini ya terusnya gitu. Itu lebih baik lagi. Karena itu kan original ide dari kita sendiri gitu. Oke. Ya Kak Usman, sudah agak jelas. Terima kasih Oke, Kak Usman. sama-sama Kak. Masih ada yang lain Kak? Monggo yang perlu yang ke yang lain. Yang mungkin bertanya nanti sambil berjalan aja nggih. Ya dilanjut aja Kak Usman. Oke, baik. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini ada bentuk rencana tindak lanjutnya. Jadi ini untuk bahan tayang. Jadi bahan tayang yang apa ya? Yang nanti untuk presentasi, ya. Ya, Untuk betul. presentasi ini Iya. maksimal 9 slide kalau di sini. Jadi rencana program berbasis project melalui komunitas belajar itu maksimal 9 slide. Nah, terus komponennya apa aja? Pertama, judul program atau kegiatannya apa, kemudian latar belakangnya bagaimana, terus tujuannya apa gitu. Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan itu seperti apa. Kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Jadi kita sebagai apa, jadi struktur programnya jadi bagaimana gitu ya kayak. Kemudian ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Jadi ini semacam aset ya. Aset yang dimiliki oleh sekolah itu apa, kemudian kesiapannya seperti apa gitu. Jadi kaitannya dengan aset ini. Kemudian rencana evaluasinya seperti apa, kemudian kemungkinan tantangan ya, jadi tantangan yang akan dihadapi seperti apa. Kalau di sini RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Jelas kayak yang tadi ada karena ada rencana bahan tayang ya. Jadi dipresentasikan di sekolah, nanti mungkin di syuting kan nanti. Untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini kan kalau idenya kita kan lebih enak ya Kak ya, daripada mungkin ide dari teman-teman yang lain mungkin yang ada di sekolah. Itu kita lebih nyaman untuk menyampaikannya. Kemudian ini unggah tugasnya seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS. Ini tidak ada catatannya Kak, bisa disampaikan nanti. Kemudian ada videonya, ada fotonya, ada dokumen yang lain yang relevan di LMS. Itu juga bisa diunggah nanti di LMS-nya. Selain menjadi bahan dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ya, itu karena ada latar belakangnya. Apa kan setiap sekolah punya masalah tersendiri gitu. Itu yang menjadi dasarnya nanti.
Nah, ini penjelasan tentang komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program kegiatan tersebut harus membuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Jadi nanti kakak akan membuat elemennya terkait dengan ini komponennya ada tujuan program kegiatan. Nah, di judul program kegiatan, dan di judul ini, judul program kegiatan itu ada berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian ada uraian secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep-konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3 atau 2.4 atau 2.5. Silakan ya. Kemudian latar belakang harus dimunculkan juga di dalam RTL ini, dan pastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jadi ini ada aspirasi dari bawah, aspirasi dari bawah, atau mungkin masalah tadi ya, masalah yang muncul itu tadi. Kemudian jelaskan konteks program. Nah, ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan. Jadi nanti ada nggak sih masalah-masalahnya gitu, atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Nah, kemudian sumber informasi tentang kondisi bisa diambil juga, misalkan dari hasil survei atau interview dari murid, orang tua, data pencapaian murid, atau pemetaan aset dan sebagainya. Ini berbagai masalah ya kayak yang muncul ini karena latar belakangnya. Kemudian komponen selanjutnya adalah tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian komponen yang keempat, ini ada capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah harus bersifat praktis, spesifik, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Jadi tanggung jawab masing-masing ya, ada misalkan siswa diberi tugas atau tanggung jawab apa, ada pihak lain diberikan tanggung jawab apa, itu harus ada pembagian tugasnya. Menyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, kepemilikan murid kembali. Seperti pada sesi kita, seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM atau Sport Education Model, peserta didik sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan
hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Jadi intinya ini tetap ya Kak ya, bukan ini guru proyeknya itu bukan dari guru untuk guru, tapi dari siswa, kemudian bersama guru, siswa melakukan itu dengan bimbingan guru, merencanakan, kemudian memecahkan masalah dan seterusnya bersama-sama. Dan ini yang berjalan, aktor utamanya adalah siswa itu sendiri kan. Mungkin kalau di TK itu ya mungkin sederhana ya Kak ya, tidak rumit ya, tidak rumit yang di sekolah tingkat lebih tinggi ya. Jadi nanti monggo itu bisa direncanakan seperti SEM, semuanya project ya, bentuknya project, ada perencanaan dan seterusnya, ada tujuan atau belakang. Nah itu nanti kalau di TK mungkin bisa dibantu guru lebih banyak ya. Kemudian kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir setiap langkah tindakan. Jadi misalkan pembuatan rencana itu berapa hari gitu, dan pelaksanaan berapa hari, pemaparan program berapa hari dan seterusnya. Nanti kemudian ada evaluasinya, ada laporannya gitu ya, akhirnya. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, mungkin kelasnya berapa, usianya di berapa. Kemudian jelaskan pengaturan program atau kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan ini akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh namanya mungkin proyek Yuk Gerak gitu misalkan, karena itu ada gerak, pendidikan kebugaran, ada sport education. Kemudian contohnya ini, Joni guru mapel PJK ini berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagian dari model pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian tersebut. Kemudian ini guru IPA, ini kan ada kaitan dengan guru-guru yang lain kayak gitu. Ini Yuni sebagai guru mapel IPA ini berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya. Kemudian ada Pak Indra Sari, ini guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi bersama pendidik, dapat berupa gallery walk, PPT, atau video pendek, dan menyiapkan rubrik penilaian. Ini peran-perannya dijelaskan seperti ini Kak. Jadi misalkan guru IPA-nya bagaimana, guru bahasa Indonesia seperti apa perannya gitu. Jadi setiap guru yang kita libatkan ada peran masing-masing, dan itu dituliskan di sini. Kemudian tentang pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada. Menggunakan asset-based thinking tentunya kayak. Kemudian ini tentang pernyataan kapasitas yang dimiliki sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokus pada bagaimana Bapak Ibu menggunakan sumber daya yang ada implementasikan dengan asset-based thinking.
Kemudian rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa, Bapak Ibu, akan mengumpulkan informasi, mungkin murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalkan wawancara atau survei atau refleksi murid atau apa yang bisa dikembangkan. Kemungkinan tantangan, jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan ini. Bagaimana Bapak Ibu dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat pada modul 3.1 yang menggelorakan komunitas belajar untuk menggambarkan kegiatan bagi proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, ini aspek-aspeknya, Kak. Nanti aspek pilihan rencana tindak lanjutnya seperti ini, Kak. Ada tujuannya, tadi kan sudah detailnya, Kak, ya. Ini gambaran secara utuhnya. Di sini ada aspek penilaian rencana tindak lanjutnya, tugas tujuan programnya, terus mengarah ke perwujudan pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Ini penilaian, nanti penilaian untuk RTL-nya, Kak. Kemudian mendukung menumbuhkan suara pilihan atau kepemilikan dan dalam diri peserta didik, dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terstruktur dari tujuan program kakak semua. Kemudian ada kelengkapan rencana dalam struktur program, berdiskusi. Yang pertama, ini kelengkapannya, Kak. Diskusi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Jadi misalkan guru IPA apa, guru matematika apa misalkan, atau guru bahasa apa. Kemudian lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Potensi tantangan dan pelaksanaan. Kemudian rencana solusi dan untuk mengatasi tantangan yang relevan. Kemudian yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik dalam sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Jadi apakah siswa terlibat menjadi aktor utama atau tidak, nanti itu jadi penilaian juga, Pak, nantinya. Rencana pelibatan komunitas atau mitra. Jadi bagaimana ada pelibatannya juga dari komunitas yang ada di sekolah. Komunitas yang kombel ya, kayak itu ya. Kemudian rencana evaluasi program. Jadi di sini akan dinilai juga tentang lini masanya, evaluasi yang jelas. Lini masa evaluasi yang jelas. Sumber daya yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Kemudian teknik pengambilan data atau observasi, dialog atau survei, wawancara, atau mungkin kakak bisa menggunakan teknik pengambilan data yang lain, itu bisa, silakan. Nah, lini masanya ini seperti ini, Kak. Jadi lini masa rencana tindak lanjut. Mungkin di sini nanti bisa dituliskan tanggalnya ya, Kak. Tanggal berapa, kemudian tanggal berapa, selesai tanggal berapa, itu umpan baliknya. Ini setelah 6 hari penyusunan RTL, jadi bisa lebih detail nanti. Jadi penyusunan rencana tindak lanjutnya pada hari pertama tanggal berapa misalkan. Kemudian menyusun dan unggah di, kalau ini pengumpulan kayak ini pengumpulan tugas ya, tugasnya eliminasi untuk pengumpulan tugas. Ini kalau untuk pengumpulan tugasnya, menyusun dan unggah di LMS, RTL dilengkapi dengan dokumentasi,
berupa video, foto, kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait dengan RTL Becukai yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentangnya 6 hari Kak dari sesi pengantar. Penilaian RTL setelah diunggah. Umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Mas Kak Usman tanya, Jadi Kak, monggo. itu 6 hari itu dari buat sampai umpan balik itu ya? Oke. Karena di Mam, turun meneh. Mas, meneh. Bali ikut mau aku bisa kena mau ya. Wah, tadi. kalender gitu. Wisin. Seperti- Kalau di wisin. Nah, kalau lihat di kalendernya, Oh, tadi. Ini kok Hati. triknya itu kok apa tulisannya itu 6 di depan 6 di belakang atau gimana Kak? gimana Kak? Ah, gendul aja Tadi dikengkap. loh, Gue gendul ya. ini masa tadi loh 6 di depan sama 6 di belakang. Iya. Oh iya, 6 hari ya penyusunan. Duluan ya. Ini kan karena ini 6 hari siap. penyusunan Mas. RTL ya. Jadi dari awal sampai akhir itu, kalau di LMS itu kan akan dikumpulkan due date-nya tanggal Mbak, pamit dulu. Sama-sama. Sudah. ini pada tanggal Ya, 16 amin. November kayak. Jadi 11 sampai Amin, 16 Bu. November. Ini Ya, untuk RTL-nya. Jadi Buat. waktunya kemungkinan akan mulai Ya, dari Bu. Sama-sama. hari Senin ya. Minggu ya, kalau minggu kan nggak mungkin. Senin sampai 16 November. Nah, sampai nanti kita dapat di tanggal 18 November. Masih bisa lah. Agak monggo. Nggak apa-apa. Oke. Baik. Ini Robakmu. ya, yang ini Kak ya tadi ya. Hah? Oke, Kak Tri, Kak yang ini ya Kak Tri. Gimana? Masuk ke 7. Mau masuk ke 7. Baik, mungkin Itu ada Heeh. perlu ditanyakan Kak. Masih Apa-apa. Balik gimana Kak? Ibu dojek wingi Yang umpan balik di belakang itu. ini ada bocor ya Kak Sydney. Iya. Awas lagi diwawancara. Mas Yudni, Caranya. Tadi ya. Tadi dijaga tapi ojo apa paling ojo kesel-kesel se cabui. Sekali lipat lho. budgetnya tanggal berapa Kak? Gimana Kak? Budgetnya tanggal berapa? Tanggal 16. 16 besok? Iya, 16 Kak. Cepet banget itu. Oke. Karena ini sebetulnya kan kalau yang apa ya, karena ini jangka menengah sama jangka panjang sebetulnya. Tapi karena ini tuntutan di LMS, jadi 6 hari itu dari perencanaan sampai evaluasinya gitu, kemudian unggah tugasnya juga. Jadi disesuaikan saja nanti untuk programnya dibuat yang tidak terlalu panjang Kak, nanti yang simpel saja. Dan itu bisa direalisasikan selama 6 hari misalkan gitu. Dari awal sampai akhir. Jadi tidak yang sulit-sulit gitu ya. Kemarin mungkin
Kalau kemarin Kak Adriana itu sudah di mungkin bisa dikembangkan saja di project-nya, tidak hanya di support gitu. Tapi kan itu perlu ada sosialisasinya. Nah, itu yang mungkin nanti di sosialisasi itu yang di syuting nanti. Ada yang lain Kak? Yang lain monggo yang mau bertanya. Nanti untuk PPT ini bisa, karena ini bentuknya ya Kak ya, apa, uraian tentang bagaimana pembuatan Apple nanti, bisa saya kirim saja nggak apa-apa di grup nanti. Biar nanti lebih jelas. Baik, masih ada yang bertanya Kak? Ini Ampun Kak Usman. monggo kakak yang lain. Kak Sidney, Kak Haryati, Kak Sigit. Oh, Kak Sigit masih manasik nih. Kak Agus, Kak Joko. Nggih, halo. Nggih, monggo Kak. Nggih, Ada yang disampaikan? badhe tanglet Kak, itu untuk RTL-nya bebas ya istilahnya, maaf saya agak terlambat dari awal. Nggih, nggih, nggak apa-apa. Itu mengenai tindak lanjut yang kita bikin kemarin, apa kita bikin baru lagi Kak itu? Boleh, yang kemarin boleh Kak. Monggo, karena kalau kemarin kan itu gambaran secara kasar ya Kak, perencanaan gambaran secara kasar. Nah, kalau yang sekarang kan sudah lebih detail lagi terkait dengan RTL ini. Karena ini apa ya, sebagai gambaran bahwa apa yang kita dapatkan di pelatihan selama hampir 3 bulan ya, 3 bulan ya, itu di apa direalisasikan dalam bentuk RTL ini gitu ya. Salah satunya ya, seperti itu. Karena ini akan berpusat pada peserta didik. Gambarannya seperti SEM, jadi seperti sport education model Kak. Seperti Nggih. SEM itu nggih. Iya, SEM yang kemarin itu kan istilahnya. Iya, gambarannya. Tapi ini bentuknya kan project ya, project. SEM juga termasuk ini sih, termasuk project juga bisa nih, monggo. Nggih. Kalau misalkan Kak Joko memang projectnya untuk SEM ya nggak masalah gitu. Tapi dipastikan karena ini waktunya kan sampai tanggal tadi saya Ya itu. utarakan tanggal 16 ya Kak ya, tanggal 16 November. Itu due date-nya Nggih. kan tanggal 16 gitu. Due date untuk unggah RTL ini. Jadi selama 6 hari itu sudah bisa selesai projectnya itu. Nah, itu Berarti nanti kan itu kita kayak apa ya istilahnya memaparkan mengenai kita mengambil judul, kita memaparkan ke guru teman sejawat, nggih, kemudian kalau bisa itu menindaklanjuti sampai selesai terus diambil data lagi gitu nggih. nggih, seperti itu Kak. Karena di sini itu memang ada tujuan programnya, ada kalau apa ya, pembagian tugasnya misalkan kalau di Kak Joko ngambil bola voli, bukan bola apa ya, bola voli Kelas ya? meeting ya, kemarin kelas meeting bola voli. Kelas meeting bola voli itu berarti kan harus melibatkan pihak lain, tidak bisa sendiri gitu. Misalkan ada Ya itu dari guru, dari guru yang siswa gitu. Tapi fokusnya itu aktor utamanya masih tetap siswa Kak. atau iya, ya. Iya. Aktor utamanya tetap siswa, yang merencanakan dan sebagainya itu tetap siswa. Tapi ada itu perannya misalkan guru-guru yang lain sebagai apa gitu, sebagai pembantu di bidang apa, terusnya misalkan
eh, keuangan misalkan gitu kan ada gitu keuangannya. Tetapi gurunya siapa, kemudian guru apa, itu bertugas sebagai apa itu. Nah, itu kan sudah direncanakan itu. Nah, ini tugas spesifik yang ada mengaitkan komunitas belajar tadi. Ini di sini tanggal 20. Tambah rumit ya Kak ya. Ah, Iya, ini lebih kompleks lagi Kak. Enggak. Ya kemarin kan saya sudah yang SEM itu sudah, itu aja sangat lelah karena itu sendiri. kalau Oh, kalau saya gini Bu Har, istilahnya nggak mengikuti dari awal tadi kan di jalan terus, aduh ini apa ya? Jadi Iya, saya orangnya ngeblank kalau nggak dari awal ngeblank saya. oh, nanti ini Kak, enggak. PPT-nya saya kirim saja nggih di grup nanti Di bisa grup saya. nggih, Nggih, bisa Oh, bisa Kak, bisa Kak. nggih. Nanti nggak apa-apa lah ini karena ini Tapi kan iya, itu intinya kan kita membuat sebuah perencanaan, kita share ke guru teman sejawat, terus guru sejawat nanti juga meneruskan itu semua menjadi sebuah kebiasaan atau dilakukan di tempat itu, ngoten atau pripun gitu. nggih, So, enggak jadi saya nggih bingung monggo. saya. Gimana teman-teman? Saya bingung. kalau Kalau saya Buhar, yang saya kalau tangkap berarti ya, tangkapannya gimana kalau Buhar? Nggih, Kak kalau kalau Aryati. kemarin saya kan sudah aksi nyata yang SEM itu, yang bikin SEM, yang Nggih, pembelajaran ya sport education model ya yang kayak betul kita betul. waktu praktek di sana kemarin itu, saya sudah Ya, terapkan kemarin, yang buat-buat video. Terus kalau saya sebenarnya besok ini rencananya saya memang akan mengisi kombel tentang SEM ini. Iya. Tapi mungkin di minggu terakhir biasanya. Tak pikir nanti itu dengan itu sudah cukup untuk ini yang RTL-nya. Iya, Bisa nggak eh, nggak apa-apa Kak. Kak? Nggih, nggak apa-apa Kak. Itu ada Kak tugas Usman, kalau project gini Kak Usman, ribut nggih. kalau itu kan eh, kalau kita hanya berkolaborasi dengan teman kita sejawat yang khusus PJOK di sekolah itu bisa mboten nggih? Atau Iya, harus harus memang semua semua teman sejawat di sekolah? Karena kan kadang itu kalau mau mengumpulkan teman dalam satu ruangan itu kalau waktunya ya kalau biasanya kan kalau orang sekolah udah selesai pulang gitu kan. nggih. Sulit sekali gitu loh. Susah punya kesibukan Iya, masing-masing. susahnya di situ. Tapi kalau teman sejawat mungkin sejawat dalam artian olahraga loh istilahnya itu mungkin kita bisa gitu. Itu kira-kira pripun sih? Prinsipnya tidak apa-apa, tidak masalah Kak. Karena ini kan waktunya juga mepet kan. Saya tahu Oke. kalau Kakak semua punya kegiatan yang sangat padat juga gitu. Jadi monggo lah disesuaikan saja. Kalau misalkan itu bisa dikondisikan hanya 3 guru gitu, itu nggak masalah. Itu sudah melibatkan pihak lain istilahnya gitu di luar kita gitu. Itu Oh, nggak jadi soal gitu. Monggo. Kalau memang karena kan waktunya mepet sekali dan itu tidak boleh miss kan. iya. Kalau miss nanti waktunya pasti molor nanti. Padahal rencana saya itu kalau bisa itu yang per tahun setiap tahun kalau saya adakan itu diadakan sekolah itu yang mau saya jadikan Eh, anu untuk maju itu loh. Tapi eh, bulannya Desember saya bilang gitu. Ah, tapi bulannya Desember ini hanya 6 hari kalau seminggu gitu. Oh gitu. Nggih, nanti coba tak mencari informasi-informasi yang mungkin bisa saya nganu ke teman-teman gitu, Kak. oh iya, oke, oke. Monggo. Eh, tidak tidak apa-apa Kak. Jadi prinsipnya tidak ada masalah untuk misalkan memang ada satu atau dua guru yang terlibat di situ tidak ada. Yang penting laporan yang ini sudah saya kirim nggak di grup, monggo bisa. Oke, siap. Maaf, lagi nih. Oke Kak. Saya pas buka LMS ini kok Oh iya, kenapa iya Kak, ya monggo. unggah tugas RPL itu yang formatnya itu kok
hari ini ya idenya ya harus membuat RTL-nya. Iya, mulai kalau Saya lihat tujuannya mulai hari ini sudah ada RTL-nya, kalau sampai komponennya sudah ya komponen-komponennya itu. yes, muncul. Ada program latar belakang gitu, tujuan Yes, program. yes, sudah ada sih di sini sebetulnya. Judul, latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah gitu sudah ada. Struktur program, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan juga sudah ada di situ, Kak. Iya, Itu di unggah tugas rencana tindak lanjut. iya. Cepet banget ya Kak Usman. Iya, banyak Ngebut soalnya. ini. Oke, masih ada yang ditanyakan, Kak? Mungkin Kak, coba Kak lihat-lihat lagi. Sampun, Oke, terima kasih. monggo. Kakak yang lain yang mungkin masih perlu Masih ngeblank. Oh, Coba tadi Iya Kak, tadi kan Kak Usman memberikan contoh satu ya kalau nggak salah ya. oh iya, baik. Tadi Ini, contohnya apa ya? Tadi yang sempat saya dengar tadi contohnya oh dari ini Kak. ah, ah. Misalkan ini kan ada identifikasi dan jelaskan peran anggota. Ini contoh di perannya, Kak, peran masing-masing ya. Jadi tentang struktur program. Jadi kan programnya kan ada banyak ya, kayak. Bentar. Saya tampilkan dulu, saya lupa. Oh, biar bisa melihat semua. Nah, ini Kak. Sudah terlihat ya, Kak ya. Oke. Jadi dalam menyusun itu nggak apa aja. Nah, jadi mulai dari menyusun penjelasannya seperti ini komponennya, yang nanti kakak semua akan tulis ya terkait dengan judul programnya, judul program, kemudian ini kegiatan, kemudian latar belakangnya seperti apa. Yeah. Latar belakang ini nanti diambil dari masalah yang muncul di siswa. Jadi misalnya atau saran atau pendapat dari siswa, aku pengen ini untuk ini. Jadi ada suara pilihan dan kepemilikan murid yang akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Intinya di situ, Kak. Kemudian ada lagi tujuan programnya seperti apa, kemudian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan itu seperti apa gitu, nanti itu harus jelas juga. Jadi misalkan dari tadi siswa memunculkan sebuah masalah, kemudian tidak akomodasi, terus guru itu menggali apa sih yang akan dicapai, langkah-langkahnya seperti apa sih, kemudian tujuan dari itu apa dan seterusnya, itu bisa digali oleh guru gitu, Oke. sama-sama dengan siswa. Kalau Hmm. di sini ini ada sport education model ini Kak, yang contohnya nih seperti pada saat kita bersama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap pun juga memungkinkan untuk berkontribusi dalam rencana pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Nah, artinya kan proyek itu bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan proyek, kemudian menyelesaikan tantangan juga di dalam proyek itu, dan guru melakukan pendampingan selama proyek gitu. Intinya di situ. Jadi ini karena ini pembelajaran berbasis proyek kayak. Tapi kan mengaitkan dengan komunitas belajar tadi yang agak ribetnya tadi kayak ya itu. Iya, Kalau betul mungkin betul. SEM-nya kan kita bisa saja menyiapkan sendiri gitu. Tapi kalau berbasis proyek yang ada kaitannya dengan kombel kan itu agak repot. Tapi bisa disiasati dengan misalkan hanya 2 atau 3 guru udah cukup lah gitu. Nggak apa-apa. Tapi yang penting nanti ada penjelasan
Jadi misalkan kayak lagi menjelaskan di forumnya itu ya, forum terkait dengan project itu, nah itu di syuting saja Kak, nggak apa. Nah kalau ini struktur program yang tadi disampaikan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Misalkan contoh proyeknya nih, contohnya yuk gerak gitu misalkan gitu. Nah ini ada kaitan dengan Pak Joni, ada Bu Yuni, ada sama ini Pak Indra Sari. Oh Bu Indra Sari ini saya nggak ngerti. Ini contoh saja. Nah kalau Pak Joni kan guru PJOK-nya, Bu Yuni ini guru mapel IPA, kemudian Bu Indra Sari ini guru mapel bahasa Indonesia. Jadi tugasnya sudah tergambar satu persatu, sudah ada. Jadi guru PJOK tugasnya apa, guru IPA-nya tugasnya apa, bahasa Indonesia apa, itu sudah ada penjelasan di dalam struktur program itu sendiri. Oh, ya mulai ada gambaran ini Kak. Oke, kemudian ada juga dicantumkan di situ juga ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, kalau kita bicara tentang kapasitas kan berarti mungkin ada aset yang dikaitkan. Jadi, oh ternyata dalam kita membuat proyek itu kita cukup membutuhkan ini karena di sekolah adanya cuma ini misalkan. Gitu. Kalau kita kaitkan dengan SEM, oh di sekolah hanya ada 1 atau 2 bola voli gitu. Nah, berarti yang 2 bola voli itulah yang kita gunakan untuk project development itu sendiri. Oke. Kak, saya jadi punya gambaran ini Kak. Jadi, tiba-tiba saya berpikir kalau untuk mengangkat sebuah RTL mengenai permainan tradisional itu kira-kira bisa nggak? Oh ya, bagus Kak itu, nggak apa-apa. Jadi itu nanti siswanya bikin alatnya sendiri, kita rekam atau gimana atau tapi saya udah ada gambaran istilahnya. Oh ya, yang permainan yang memang sering ditinggalkan. Kemarin kan saya memang nyobanya seutas karet itu saya kasih di tengah itu saya kasih sandal jepit. Kemudian saya gerak-gerakkan sama anak-anak itu. Yang bisa lewat sana nggak kena berarti dia yang lulus 2 kali, saya bilang gitu. Anak-anak itu 99% itu belum pernah melakukan Kak. Oh. Bahkan membuat aja belum pernah. Padahal kalau waktu kecil itu namanya, oh itu gamparan kuwi zaman biyen ngene. Gesrekan kok piye gitu kan. Nah itu saya ini malah saya jadi yang punya yang jalan layang Kak. Jadi ini ya yang ini loh Bu, yang di karet lompat tali terus tengahnya dikasih sandal, kanan kiri dikasih orang, terus dipontang-pantingkan kanan kiri hingga di bawah, tergesrek-gesrek di bawah, terus dari sisi sebelah kanan dia lari ke sebelah kiri, jangan sampai kena sandalnya itu. Kalau kena sandalnya dia keluar. Nanti itu per kelompok itu kemarin tak bikin per kelompok. Ternyata ya memang itu belum pada pernah melakukan itu hampir 99% itu. Iya. Nggak apa-apa Kak, itu bagus juga itu. Okay. Itu berarti nanti sistemnya gini ya Kak ya. Apa namanya? Untuk jelas latar belakangnya jelas istilahnya untuk siswa yang saat ini kan mungkin dikatakan generasi Z yang belum pernah bermain yang seperti itu, kemudian digamblang sedikit, kemudian ada tujuan programnya juga kayak itu ya istilahnya. Iya, kayak ya melestarikan permainan tradisional kan salah satunya iya, kan latar belakangnya itu ya. Iya. Oke. Paham. Berarti itu nanti tinggal foto, video. Untuk videonya itu gini Kak, ketika membuat atau kita pas sosialisasikan ke teman sejawat kita Kak juga. Jadi video itu menggambarkan secara keseluruhan RTL yang kita susun, misalkan dari perencanaannya, misalnya dari siswa kok nggak pernah ini ya, nggak tahu budaya, padahal kita kan di Jogja itu kan gembur-gembur misinya pendidikan dan budaya gitu, misalkan itu kan di latar belakang gitu, dari latar belakang kita. Padahal kok siswa sendiri nggak ngerti budaya kita. Nah itu latar belakangnya. Nah dari situ kan muncul nanti itu di video dari pembicaraan itu kan ada ya apa ya
secara singkat nggak apa-apa. Mungkin nanti durasinya sih nggak ada ketentuannya di situ, tapi paling tidak ada substansinya sudah muncul. Misalkan dari choice tadi Kak, ada kepemilikan siswa tadi. Itu sudah muncul di situ. Oh ya, saya belum pernah ya Pak. Nah itu di syuting aja gitu. Bentuk seperti Oke. itu. Jadi ada yang bisa jadi kita apa ya, kita syuting tapi kita lagi berkomunikasi dengan siswa. Akhirnya muncul ide itu gitu misalkan gitu. Nah mulai dari situ nanti dikasih aja keterangan bentuk choice voice-nya itu tadi muncul di situ. Nah setelah itu nanti ada perencanaannya. Nah perencanaannya itu kita rencanakan membuat rencana susunannya di syuting saja, syuting nggak apa sedikit-sedikit aja gitu nggak apa-apa. Yang penting muncul di situ. Ditulis aja keterangan perencanaan, kemudian membuat tujuan, sebenarnya terus ada presentasi ke misalkan kita melibatkan teman-teman guru yang lain nanti. Nah itu kita waktu presentasi itu nanti sih ada siswa, ada gurunya gitu, atau mungkin guru dulu atau temuin siswa gitu, nanti bisa disesuaikan. Nah itu nanti di syuting sedikit nggak apa-apa gitu. Jadi itu tergambar semuanya sampai evaluasi, kemudian pelaksanaan, kemudian ada laporannya ya akhir kan gitu. Seperti Oke. itu sih kan. Siap. Seperti yang ini kan ada sampai kalau di sini ada sampai 8 ini kan. 8 komponen ya. Mulai dari judul, latar belakang, tujuan program, capaian, terus struktur program, kemudian kapasitas, tantangan, ada rencana evaluasi dan kemungkinan tantangannya apa gitu. Nah, itu semua Oh ya. di situ gitu. Karena penilaian juga sama kan seperti ini nanti penilaiannya. Biasanya tantangannya cuma satu Kak, kegiatan sekolah itu bentrok karena dilakukan pas hari efektif kayak Oke, nggak apa-apa dicantumkan saja Kak. biasanya gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, monggo. Ya, Kak, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan saja gitu sudah bentuk apa tantangan gitu. Nanti kan kita kreatifnya mau seperti apa ketika itu bentrok dengan kegiatan sekolah gitu. Ya. Oke Kak Usman, udah ada gambaran saya. Oke. Siap. Baik, kalau tidak ada yang lain masih ada Kak? Yang lain yang masih bertanya? Kita masih diskusi. Sampun? Udah Kak, capek. Udah, tepuk wos gitu. Baik, ini terakhir penutup Kak. Nah, ini ada pantun lagi. Kalau ladang banyak hama, Cakep. tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Iya. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Oh, jauh sekali ya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Amin. Terima kasih kakak semua. Guru fisika yang hebat. Kita akan mengakhiri pertemuan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua nantinya. Amin. Baik, seperti biasanya kita akan foto bersama ya Kak ya. Foto bersama, monggo di mikro kamera saya ketinggal di sekolah kayaknya baru juga sampai tadi. Anjir, nggak apa-apa. Mohon maaf. 1, 2, 3. Oke, kasih gitu. 1, 2, 3. Wah, Kak Sigit kok Iya lagi. gimana itu Kak Sigit itu? Ini bagaimana asik ini? Ini baru selesai. Oh, udah selesai ya? Oh, baru selesai. Bareng selesai salamnya juga bareng. Oke. Oke. Baik kakak-kakak semua, terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan diri untuk bersama bergabung di sini. Kita merencanakan program tindak lanjut, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
kita ketemu di kita kayaknya kurang 2 kali pertemuan lagi ya Kak ya. Apa Siap. 3 ya? Oh, 2 kayaknya. Ini daring juga Kak ini. Iya, masih daring. Kan ada dari kalender, kalau di Saya kalender masih 2 kali. 2 kali ya Kak ya? 2 kali ya. Dua Ada kali. ada umpan balik. Kemudian terakhir itu ada refleksi bukti karya. Itu 1 JP itu 1 JP dan 1 jam. Saya tugasnya itu kan Kak, yang tadi RTL J, itu. RTL ini Kak. Oke. Tak bisa baru. Dan nanti yang kedua nanti umpan balik, terus ada terakhir itu refleksi. Udah setelah itu kita selesai untuk tatap mayanya. Berarti tanggal berapa Kak itu nanti tatap mayanya? Sekitar tanggal Kalau tatap mayanya yang 16. berikutnya tanggal 18. 18. Oke, Iya. 18. Nanti jamnya sama gitu aja. Siap. Iya. Baik, Terima terima kasih. kasih. Sama-sama, terima kasih. Sekian. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Gimana Bu Har, masih bingung nggak? Saya masih bingung ini. Saya masih capek. Saya baru nyampe terus tadi kok ada RTL. Oh iya RTL. Badannya Tapi masih belum. Kak Usman tadi saya jadi ketika Kak Usman ngomong banyak saya ada gambaran wah anak tak kasih ini masuk enggak? Ternyata masuk. Ya itu aja lah yang gampang Iya, permainan jadi tradisional aja saya pikir. kayak bikin semacam SEM lagi kayak gitu. Iya, Saya kan bikin SEM. SEM. Saya sudah Tugasnya apa, Pak? Tugasnya Dapat. nganu Kak Resti makan malam bersama teman-teman jenengan sing bayari nanti. Obat. Oh, ini Kak Resti Kan kemana damel- aja? Hei, Niki mau anu Bu, OTW Bu. Naik motor hujan. Ini tadi tuh saya dari Jogja naik terus dari sampai Wonosari itu oh iya saya meeting udah telat 40 menit. Saya cuma dapat 5 menit paling, Pak. Yes, nggak apa-apa. Napa ndamel nama video nama Pak Joko? Kayak RTL tidak lanjut. Jadi apa ya? Kayak apa ya? Rencana tidak lanjut untuk sekolah mengenai olahraga ya kalau nggak salah. Ya, makanya saya tadi terus kepikiran ini aja saya bilang itu untuk Oke, Pak. permainan tradisional yang mungkin sudah lama ditinggalkan anak-anak di biasanya mainnya boy-boynan. Itu bisa kalau saya rencana lompat karet tali itu paling tali itu harganya hanya 7.000 kalau nggak 6.000 kemarin. Ayo bobalan mirah Pak ngagem bal tenis kali kreweng. Itu siapa? Wah itu juga bisa itu. Mana gue balang-balangan kayak gini kula kocone pecah sedanten mengge. Anu Pak, batas niku napa niku lempar nggak boleh leher ke tangan atas. Kiri gitu, tangan kiri harus tangan kiri gitu ya. Tangan kiri kena atau Pak. Kemarin itu di sana nggak nyampe. Ra kena ya Bu. Tapi ini tadi juga dapat gambaran banyak sih dari penyampaian Kak Usman tadi banyak banget. Wah, ya. Nek pas gatekke wong kula men main meneh ta. Kula niku kalau saya itu kalau dari pertama masuk ikut gitu nyantel terus Bu. Kalau dari tengah-tengah itu wes kelewatan ilang dalane to Pak. Apa ya iki mau kan. Kadang tuh bingung saya itu. Paling mungkin sing anu wonten nggih Pak, teng LMS cara-carane pembuatan videonya paling nggih wonten. Ini kan saya buka di rencana RTL di RTL 2 unggah tugas rencana tidak lanjut. Ini banyak sekali petunjuk-petunjuknya. Ada judul latar belakang program capaian langkah ini. Gambaran toh Pak? Ada. Sebenarnya kita bikin seperti draft ini, kemudian kita bikin bukti nyata, entah itu video seberapa, gambar-gambar gitu. Siap. Ya pun, monggo Pak, mau melanjutkan aktivitas. Ya ini saya sudah selesai. Iya matur nuwun. Bu Har, terima kasih. Assalamualaikum. Kak Resti, terima kasih. Assalamualaikum.